Warna, material, dan tekstur sebuah benda akan muncul jika ada cahaya. Pencahayaan adalah komponen yang sangat penting dalam interior. Pencahayaan dalam sebuah ruangan akan mempengaruhi perasaan dan mood kita. Lalu bagaimana kita mengakomodasinya dalam ruangan kita? Hari ini kita akan membahas prinsip dasar dalam pencahayaan interior. Halo guys, balik lagi sama saya Chandra di channel Kang Bangunan. Pencahayaan dalam ruangan kita mempunyai peranan penting dalam menghadirkan suasana yang dapat mempengaruhi mood kita. Dan dengan pencahayaan yang baik akan membuat ruangan lebih mewah meskipun mempunyai interior yang biasa saja. Atau bahkan sebaliknya, pencahayaan yang buruk akan membuat barang bagus atau barang mewah sekalipun tidak terlihat bagus atau tidak terlihat mewah. Nah, ini dia prinsip dasar dalam menentukan pencahayaan atau lighting yang baik untuk ruangan kita. Yang pertama, kita memilih temperatur atau warna cahaya lampu. Sebagai manusia, kita mempersepsikan tiap warna cahaya yang berbeda-beda loh. Warna cahaya yang dihasilkan oleh lampu dapat mempengaruhi mood dan pikiran kita. Jadi, pastikan kita memilih cahaya yang pas untuk ruangan kita. Satuan warna lampu umumnya dihitung dalam satuan derajat Kelvin. Dan ini gambarannya. Yang pertama ada cahaya warm light 3000 Kelvin memiliki cahaya yang kuning. Warna cahaya ini akan menghadirkan suasana cozy, nyaman, dan betah pada ruangan kita. Warna cahaya ini cocok ditempatkan pada ruangan yang private atau intim seperti kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, atau ruang makan. Warna kedua ada neutral atau soft white 4000 Kelvin. Memiliki cahaya yang sedikit kuning. Warna cahaya ini akan menghadirkan suasana friendly dan bersih pada ruangan kita. Warna cahaya ini cocok ditempatkan di ruangan kita seperti dapur, kamar mandi, atau ruang kerja. Dan yang ketiga ada cool light 4600 sampai 6500 Kelvin. Memiliki cahaya yang sangat putih atau sangat terang. Warna ini biasanya dipakai untuk ruangan dalam bangunan seperti kantor, rumah sakit, atau supermarket. Setelah membahas temperatur atau warna cahaya lampu, kita akan membahas beam angle atau sudut sebar cahaya lampu. Beam angle atau sudut sebar cahaya lampu adalah besaran sudut cahaya yang dihasilkan dari sebuah lampu, misalnya lampu bulat atau lampu tradisional yang sebaran cahayanya ke segala arah. Yang kedua ada downlight, merupakan lampu yang sering dipakai saat ini, yang mempunyai sudut lebih sempit jika dibandingkan lampu tradisional. Dan yang ketiga ada lampu spotlight atau lampu sorot. Lampu yang umumnya memiliki sudut sangat kecil dan memang hanya untuk menerangi pada bagian atau titik tertentu saja. Setelah membahas temperatur atau warna cahaya, terus kita membahas beam angle. Yang ketiga kita membahas susunan jenis lampu. Lighting atau pencahayaan yang baik dalam interior adalah pencahayaan yang tersusun dari beberapa jenis lampu, sehingga akan menguatkan karakter dari ruangan kita. Dan ini beberapa susunan jenis lampu berdasarkan fungsi yang biasa diterapkan dalam pencahayaan interior. Yang pertama ada ambient light atau lampu utama. Ambient light merupakan jenis cahaya yang biasanya terdapat di setiap ruangan karena fungsinya adalah memberikan penerangan pada sebuah ruangan. Ambient light ini mempunyai karakteristik soft atau lembut dan diffuse menyebar. Nah, lampu yang biasa dijadikan ambient light adalah lampu bulat,
downlight, LED strip, wall lamp, floor lamp, table lamp, dan lampu gantung. Setelah ambient light, ada yang namanya accent light atau lampu fokus atau sorot. Jenis lampu ini berfungsi untuk memperjelas atau menegaskan objek tertentu seperti lukisan, tanaman, atau detail arsitektur. Jenis lampu yang biasanya digunakan sebagai accent light ini adalah seperti lampu spotlight, track light, atau wall light. Jenis lampu yang digunakan untuk accent light ini harus mempunyai cahaya yang 3 kali lebih terang jika dibandingkan dengan ambient light. Tadi kita bahas ambient light, accent light, dan yang ketiga ada test light. Nah, jenis lampu ini adalah lampu yang khusus diperuntukkan untuk aktivitas tertentu seperti membaca, menulis, memasak, dan lain-lain. Jenis lampu ini biasanya ditempatkan di area aktivitas seperti lampu di bawah kabinet kitchen set, terus lampu dalam lemari, table lamp, atau lampu yang ada di vanity toilet atau meja rias. Nah, ini tips yang bisa kita gunakan saat merencanakan pencahayaan atau lighting pada ruangan kita. Yang pertama, lighting yang bagus itu adalah lighting yang mempunyai fungsi dan estetika. Maka pastikan warna lampu, besaran cahaya, dan fungsi lampu sesuai dengan ruangan kita. Kedua, setiap susunan jenis lampu pastikan mempunyai masing-masing switch atau saklar, seperti lampu gantung, lampu downlight, serta lampu LED strip memiliki saklar masing-masing di ruangan kita, agar lampu tersebut dapat kita atur sesuai kebutuhan. Hal ini juga dapat menghemat biaya listrik. Dan terakhir, sebelum membeli banyak lampu, kita dapat tes 2 atau 3 lampu di beberapa titik untuk mengetahui tingkat kecerahan lampu tersebut, sehingga dapat menghindari kerugian akibat kita membeli lampu yang ternyata tidak cocok untuk ruangan kita. Dan itu sudah pembahasan kita hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Bantu channel ini agar berkembang dengan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dah.